Swabona Paksa. Kali ini Airman Podcast akan diisi dengan acara Sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Saya Maelina Saragi, Kolonel yang menjabat sebagai Kepala Subdinas Sejarah Dinas Penerangan Angkatan Udara, akan ditemani oleh saya Karsin, anggota Subdinas Sejarah Dinas Penerangan Angkatan Udara. Jadi memang kita dari Subdinas Sejarah Dinas Penerangan Angkatan Udara. Memang ya Pak Karsin ya, setelah kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, Angkatan Udara kan belum ada ya. Jadi pada waktu itu 1 hari kemudian baru dibentuklah namanya BKR, Badan Keamanan Rakyat. Nah ternyata kan setelah BKR ini terbentuk, kemudian terbentuklah BKR yang ada di pangkalan-pangkalan dengan nama BKR Udara. Nah gimana selanjutnya nih ya, Pak Karsin ya? Ya memang saat itu ya BKR Udara ini kan hanya ada di beberapa tempat saja, yang ada di Maguwo. Iya, tidak semua. Artinya semua. Memang yang ada atau yang punya pangkalan udara. Pangkalan udara pun saat itu baru ada di Maguwo, yang sekarang ada di Sucipto, kemudian di Pangkalan Udara Andir, dan di Andir sekarang Hussein Sastra-Negara ya. Kemudian di Kalijati. Baru ada 3 tempat, itulah BKR Udara. Nah, karena memang kan pangkalan-pangkalan itu waktu itu memang sudah dibangun oleh militer Luftwaffe-nya Belanda ya, Kang ya. Nah, setelah BKR Udara terbentuk ini kan bukan langsung berdiri jadi jadi TRI, tapi ada prosesnya, yaitu dari BKR Udara kemudian berganti lagi namanya dengan TKR. Nah, TKR ini otomatis juga ada TKR Jawatan Udara. Dulu namanya sih TKR Udara, tapi yang lazim ya, lazim itu disebut juga dengan TKR Jawatan Penerbangan. Nah, setelah itu ya Pak Karsin ya, setelah TKR Jawatan Penerbangan berubah lagi ya menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Nah, kemudian dari TRI itu dikeluarkanlah, Presiden mengeluarkan penetapan pemerintah yaitu nomor 6 SD 1946 tentang pembentukan TRI. Jadi memang tidak secara otomatis ya Angkatan Udara itu berdiri setelah kemerdekaan Indonesia. Memang ketika Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dibentuk pada tanggal 9 April 1946, sebenarnya kita sudah melaksanakan artinya menunjukkan eksistensinya Angkatan Udara sebelum itu, yaitu yang dilakukan oleh Bapak Agustinus Adi Sucipto tanggal 27 Oktober ya, Pak Karsin. Nanti gimana tuh Pak Karsin? Memang saat itu TKR Jawatan Penerbangan ini pesawatnya kan masih pesawat peninggalan Jepang. Kemudian pesawat rongsokan ini dibetuli oleh teknisi ya, waktu itu dipimpin oleh Pak Basir ya, ada Pak Jarmadi, teman-temannya teknisi. Nah kemudian pesawat Cureng inilah diperbaiki dan memang berhasil terbang. Pada saat itu yang menerbangkan Bapak belum ada pangkatnya ya, Bapak Agustinus Adi Sucipto. Itu pada tanggal 27 Oktober 1945. Kenapa sih pada saat itu harus diterbangkan? Karena itu adalah untuk memotivasi para pemuda yang pada saat itu pemuda sedang rapat besar, mereka akan memperingati Sumpah Pemuda. Jadi ketika para pemuda ini dibawa di Cureng ini di atas terbang, jadi memotivasi pemuda yang sedang ada di bawah itu, seperti itu. Artinya bagaimana dengan penerbangan itu para pemuda itu semakin terpancing, semakin bersemangat mengembangkan kekuatan udaranya. Seperti itu ya mungkin artinya atau ya semangat yang ditunjukkan penerbangan pertama yang diterbangkan oleh Pak Agustinus Adi Sucipto. Memang pada waktu itu Pak Agustinus Adi Sucipto sendiri belum menggunakan pangkat ya, karena memang Angkatan Udara belum berdiri ya. Dan itu saat itu Cureng itu sudah menggunakan tanda merah putih. Sementara kan identitas pesawatnya dengan merah putih. Bentuknya identitasnya seperti apa, bulat? Ya, saat itu pesawat Cureng di ujung dekat ekornya itu bulat dengan setengah merah, setengah putih seperti itu. Airman Podcast memang setelah Angkatan Udara dibentuk itu masih terus banyak perjuangan. Kenapa ya? Karena memang pada masa itu negara Indonesia masih memperjuangkan kemerdekaannya. Kenapa nih Kang masih memperjuangkan kemerdekaannya? Kan kita pahami ya bahwasanya ketika Indonesia merdeka, kemudian
ternyata kan sekutu yang mengusir Jepang ini datang kembali dan ada Belanda. Iya. Ya, Belanda ingin kembali berkuasa di Artinya numpang Indonesia. ya, dompleng ya. Itu artinya TNI Angkatan Udara yang baru berdiri, dia harus mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Iya, padahal ketika kita berdiri, kekuatan kita itu andalannya hanya pesawat-pesawat bekas Jepang ya, Iya. seperti Cureng, terus Nishikoren, Hayabusa, ya artinya Gunte, pesawat-pesawat namanya peninggalan ya, kondisinya juga mungkin tidak bisa diandalkan ya Pak Karsin ya. Dan bukan hanya rongsokan sebenarnya. Apalagi? Pesawat itu pun manual booknya oleh Jepang pun dibakar. Yeah. Jadi ketika pesawat itu memang bisa terbang, ya begitu hebatnya teknisi Angkatan Udara pada saat itu memperbaiki pesawat tanpa manual book yang mereka punya. Nah, kemudian mungkin sahabat podcast tahu ya, mungkin Airman podcast tahu ya, domplengannya Belanda ini di Sekutu itu dia melakukan serangan ke wilayah Indonesia, termasuk mungkin yang diserang itu Pak Karsin ya, pangkalan-pangkalan udara. Nah, ternyata apa ya akibatnya? Akibatnya ternyata itu semakin membakar ya, semakin membakar semangat pemuda-pemuda kita. Karena apa? Karena di masa itu Angkatan Udara sudah melaksanakan sekolah penerbang yang ada di Maguwo ya. Nah, kemudian kita pasti tahu peristiwa heroik 29 Juli 1947. Mungkin bisa kita ceritakan ini secara detail kali ini ya Pak Karsin. Gimana ya Pak Karsin? Ya, memang ketika tanggal 21 Juli 1947 kan Belanda melaksanakan agresi militer yang pertama. Itu artinya AURI dalam ini sebagai organisasi pertahanan kan harus membalas dendam nih. Sementara AURI punyanya hanya pesawat yang tadi, bahkan ketika agresi pun di Maguwo itu kan hanya tinggal Cureng 2, satu Hayabusa. Ini pesawat rongsokan, bagaimana kita harus membalas dendam. Namun ya pada saat itu kepala dinas ya, dinas operasinya ya, Pak Halim Perdana Kusuma tidak hanya beliau tetap bagaimana caranya kita harus membalas dendam. Sementara punyanya hanya saat itu perwira muda ya, kadet bahkan masih siswa ya. Pada waktu itu sebenarnya ada sedikit juga ya keraguan dari pimpinan ya. Ini anak-anak, artinya menganggap bahwa kadet ini kan masih muda ya. Tapi bagaimana dia kok mau menyerang, nanti apa resikonya ya? Tetapi mungkin karena melihat semangat, mungkin melihat tekad dari para kadet ya. Ada kadet Mulyono, ada kadet Sutarjo Sigit, ada kadet Bambang Satowadi, terus satu lagi ada kadet Suwarno Korban. Meskipun ya kita tahu ya akhirnya kadet Bambang Satowadi tidak ikut melakukan serangan karena memang pesawatnya ada masalah ya. Nah, pesawat Hayabusa akan diterbangkan oleh beliau memang perencanaannya ya tidak lama ya Pak Karsin ya. Tetapi mereka dibantu oleh waktu itu Pak Halim Perdana Kusuma yang menjabat sebagai Kepala Dinas Operasi di Pangkalan Udara Maguwo, kemudian dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Udara Komodor Udara Suryadi Suryadharma. Akhirnya perencanaan itu mateng ya. Nah, akhirnya para kadet berhasil menyerang markas-markas Belanda yang ada di kota Semarang, terus ada di kota Salatiga, dan di Ambarawa. Di Ambarawa. Meskipun sebenarnya Ambarawa itu bukan menjadi perencanaan target ya. Tapi apa yang terjadi, kenapa jadi Ambarawa ya Pak Karsin ya? Ya, jadi memang berbeda dengan kita bayangkannya jangan sekarang ya. Bayangkan dulu ketika pesawat Cureng yang harus diikutin ini tidak tanpa radar. Mereka instrumen di depan itu seperti apa? Berarti visual ya? Visual. Hanya mengikuti pesawat yang di depannya pakai senter, klik-klik di belakangnya ngikutin. Ya bayangkan seperti itu dengan gelapnya, masih gelap ya, pukul 04.00 itu masih gelap. Akhirnya 3 kadet atau 3 pesawat, 2 pesawat Cureng dan 1 pesawat Gunte berhasil mengebom markas Belanda. Setelah itu mereka kembali ke Pangkalan Udara Maguwo ya Pak Karsin ya. Nah, namun kita ini ya sebenarnya ada kegembiraan yang sangat puas ya. Kenapa ya? Akhirnya berhasil melakukan serangan di
markas Belanda dengan pesawat yang ya serba terbatas gitu ya. Artinya kan sebelumnya ya pesawat itu diterbangkan sudah dimodifikasi, sudah dipasang senjatanya ya. Nah, dengan segala semangat ya akhirnya semuanya apa yang direncanakan oleh Kepala Staf Angkatan Udara, Pak Komodor Udara Sudadi Sudarma, kemudian sama Komodor Muda Udara Halim Perdana Kusuma akhirnya berhasil dilaksanakan. Para kadet kembali ke Pangkalan Udara dengan selamat. Ternyata sore harinya itu terjadi hal-hal yang mungkin yang nggak pernah kita pikirkan ya. Memang sebelum serangan di pagi hari itu Pak Adi Sucipto ya, memang sudah sebelum serangan itu memang Pak Adi Sucipto dan Pak Abdurrahman Saleh mendapat perintah dari Kepala Staf Angkatan Udara untuk pergi ke luar negeri. Nah, memang kita tidak menduga-duga ya, ternyata pesawat Dakota VTCLA yang ditumpangin oleh Pak Abdurrahman Saleh dan Pak Agustinus Adi Sucipto kembali ke Indonesia. Namun sebelum pesawatnya itu Pak Karsin yang mendarat, bagaimana nih Pak Karsin? Ya, sebenarnya pesawat Dakota VTCLA yang di dalamnya juga ada Pak Abdurrahman Saleh, Pak Adi Sucipto dan Bapak Adi Sumarmo ya. Semua pesawat itu sudah mengeluarkan roda-rodanya. Jadi pesawat itu memang sudah mau landing. Ya, sudah mau landing sekitar jaraknya dengan Lanur itu sekitar ada 15 sampai 20 kilo. Nah, ketika pesawat itu disergap oleh dua pesawat Kitty Hawk Belanda, kemudian ditembak dan pesawat itu jatuh di daerah Noto, daerah Bandung. Pesawat itu sendiri sebenarnya terbang sudah mendapat izin dari Belanda sendiri ya. Artinya sudah menginformasikan bahwa pesawat Dakota itu sedang membawa obat-obatan bantuan dari Palang Merah Malaya untuk Indonesia. Tapi karena Belanda merasa marah karena markasnya di pagi itu dibom atau diserang oleh pesawat-pesawat Angkatan Udara Indonesia, sehingga yang seharusnya tidak dilakukan karena memang misi sosial, akhirnya pesawat Dakota VTCLA ditembak oleh dua pesawat Kitty Hawk Belanda Akhirnya ada dua tokoh perintis Angkatan Udara, tiga ya sama Pak Adi Sumarmo akhirnya gugur di tempat jatuhnya pesawat. Nah, kemudian mereka sekarang itu dimakamkan di Noto ya, di tempat jatuhnya pesawat tersebut ya. Nah, artinya banyak yang bisa kita tarik ya. Walaupun dengan kondisi seperti apapun, para tokoh-tokoh kita itu ketika mendapat tugas semuanya melaksanakannya dengan semangat. Nah, mungkin kita lanjut operasi-operasi yang dilaksanakan setelah operasi serangan heroik itu yang juga disebut dengan merupakan operasi udara pertama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Jadi disitulah Angkatan Udara Indonesia pertama kali pada pagi harinya melakukan serangan. Nah, operasi-operasi selanjutnya yaitu operasi lintas udara. Operasi lintas udara ini ya sama nih Pak Karsin ya. Lebih sebenarnya agak ini ya. Sangat ini ya, keberanian yang luar biasa ya dari orang sipil dididik untuk menjadi pasukan payung. Nah, ini dari ini ya Pak Karsin ya, dari pemuda-pemuda Kalimantan gimana nih? Jadi memang ini kenapa sih operasi lintas udara ini dilaksanakan, karena awalnya memang ada permintaan dari Gubernur Kalimantan pada saat itu ke Bapak Bakaso ya, Pak Surya Dharma, supaya untuk membantu perjuangan di daerah Kalimantan. Nah, dari keinginan Gubernur itulah kemudian direalisasikan oleh Kasal ini dengan menunjuk Bapak Sujono untuk melatih para pemuda untuk diterjunkan di daerah Kalimantan sebagai tentara sambil membantu. Padahal mereka sendiri ya orang biasa, artinya para pemuda yang hanya semangat untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Bahkan mereka mau terjun itu
latihan kering ya. Jadi jangankan mereka terjun untuk di pesawat, suasana dalamnya pesawat Dakota aja mereka tidak pernah tahu ya. Seperti itu. Jadi ya mereka harus dipersiapkan, diterjunkan. Dari 60 pemuda yang diseleksi pada saat itu, akhirnya berhasil 12 ya. Berhasil 12 terpilih. Ya, 12. Cuman ketika akan melaksanakan penerjunan dibantu 2 orang sebagai juru radio ya. Yeah. Nah, memang ketika akan berangkat juga yang 14 ini tidak terjun juga 14 ya, karena ada satu anggota yang tidak terjun. Jadi mereka 13 orang ini diterjunkan akhirnya ya Kang ya. Yeah. Dan mereka memang diterjunkan di daerah Kalimantan, termasuk tadi yang 2 orang yang radio ya. Yeah, sebenarnya radio ini berbeda misinya. Sekalipun itu dalam pertahanan kemerdekaan, radio yang diawaki oleh Pak Hari Hadi Sumantri ini lebih cenderung kepada mau buat stasiun radio di Kalimantan. Jadi akan membangun komunikasi antara Jawa dan Kalimantan. Dan bersamaan artinya ini ya, artinya mereka itu jaringan komunikasi itu dibangun untuk memperlancar hubungan Kalimantan dengan Jawa, sehingga perjuangan dari rakyat Kalimantan juga bisa dimonitor oleh dari pusat, karena pada waktu itu ibu kota negara Indonesia kan adanya di Yogyakarta. Admin Podcast. Nah, kita lanjutkan nih cerita kita. Nah, tadi kita sudah cerita mengenai ini ya, Pak Karsin ya, mengenai operasi udara pertama TNI Angkatan Udara, itu pada tanggal 29 Juli 1997. Nah, itu diperingati sebagai Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Sedangkan pada ketika melaksanakan operasi lintas udara di wilayah Kalimantan pada tanggal 17 Oktober 1947 itu diperingati juga sama korps dari, kalau sekarang namanya Korps Pasgar, menjadi hari ulang tahunnya Kopasgar. Nah, terus pada agresi militer Belanda yang kedua, nah ternyata kan Angkatan Udara sangat berperan, apalagi memang Angkatan Udara yang memiliki ini ya Pak Karsin ya, jaringan komunikasi. Nah, ini mungkin kita bisa berbagi nih gimana jaringan-jaringan komunikasi yang memang sudah dibangun, apalagi yang memang kita sudah dibangun di wilayah ini ya, Sumatera ya. Jadi dulu kan ketika agresi pertama, kemudian menjelang agresi kedua, sebenarnya AURI itu sudah membangun jaringan udara, ya, jaringan komunikasi perhubungan udara yang di daerah Jawa, Sumatera, bahkan sampai ke luar negeri. Ya. Artinya bahkan ketika benar-benar terjadi agresi militer Belanda yang kedua ya, pada saat itu memang hanya sarana perhubungan inilah yang bisa digunakan dan yang menjadi andalan ya. Iya, betul. Jadi ketika agresi Belanda kedua, kemudian kita pahami bersama ya, jadi Jogja hanya dikuasai Belanda. Pimpinan Republik ini ditahan Belanda, termasuk juga pimpinan AURI ya pada saat itu. Nah, saat itu Kepala Jawatan Perhubungan Bapak Budiarto inilah menjadi andalan karena beliau itulah yang menguasai perhubungan udara. Nah, dan bergerilya ya. Kemudian dengan hanya sarana radio yang seadanya, beliaulah bergerilya. Setelah di markas AURI di Terbang Taman, ya, yang di Terbang Taman sekarang di mana ya? Cek. Ada. Sekarang sudah menjadi sesuatu. Karena kalau AURI itu dulu Hotel Tugu, Terbang Taman, ya kan, kemudian Maguwo itu adalah tempat-tempat AURI saat itu sudah tidak digunakan lagi karena waktu itu di bumi hanguskan oleh Pak Budiarto, dan Pak Budiarto ini bergerilya ke daerah Wonosari. Kenapa ya di bumi hanguskan? Pasti ada sebabnya ya. Ya artinya supaya memang jangan bisa digunakan atau tidak dilacak lagi oleh Belanda. Akhirnya apa yang menjadi peninggalan yang sudah dibangun dalam waktu berapa tahun sih, masih baru ya, itu di bumi hanguskan oleh Pak Budiarto. Nah, Pak Budiarto ini di Wonosari, kemudian beliau membangun jaringan komunikasi yang kita kenal ada di Pelayan itu, stasiun radio PC2. Di radio PC2 itu boleh dikatakan radio yang bergerilya. Bayangkan kalau mereka mau operasi, itu antenanya itu kalau malam baru mereka kerek ke atas pohon buat komunikasi, terus nanti mereka baru bergerilya, berkomunikasi di malam harinya. Nanti menjelang pagi dia turunin lagi. Ya, seperti itu perjuangan gerilya. Tapi itu sangat
efektif Iya, karena sangat mereka efektif. menjaring komunikasi. Termasuk efektif ketika terjadi serangan udara, serangan pada 1 Maret Iya. yang dilakukan oleh teman-teman kita dari Matra Darat ya. Iya. Nah, Pak Budiarjo inilah dan kawan-kawan yang menyiarkan serangan tersebut hingga sampai ke Luar negeri. luar bahkan ke negeri. Ya, itu melalui apa ya? Tentunya melalui Iya. jaringan komunikasi yang memang dimiliki oleh Angkatan Udara, Iya. ya Pak Karsin ya. Betul ya, di bukunya Pak Budiarto itu mengatakan ketika Bapak TB Simatupang itu datang, ini telegram ya, serangan nanti kami akan menyerang 1 Maret. Tapi beritanya nanti ya, Nanti. setelah kami nyerang baru telegram ini dikirim. Nah, telegram itu dari isi 2 pelayan kemudian ke Sumatera ke luar negeri. Di luar negeri itu radionya itu dari radio yang digunakan oleh Di pesawat pesawat, RI-001. iya, yang di pesawat, iya. Ada memang di pesawat Iya. RI-001 Seulawa. Ya, dari Birma kemudian ke India berbicara di dunia internasional ya pada tanggal 8 Maretnya ya. Siarannya tanggal 2 Maret di radio India, 8 Maretnya di sidang PBB. Nah, dari situ Belanda marah. Kok tahu sih kalau ya kami menerangkan agresi gitu. Akhirnya dunia mengetahui bahwa memang Indonesia masih eksis untuk melawan Belanda seperti itu ya. Sekalipun risikonya tanggal 10 Maret Belanda membombardir PC2 seperti itu. Memang ketika Pak Budiarjo ini menyiarkan serangan itu tidak pas tanggal 1 karena memang dilakukannya pada malam hari dini hari ya, mungkin sekitar jam 02. Jadi serangan itu dilakukan pada tanggal 1 tapi siarannya malam karena memang untuk menghindari tangkapan-tangkapan dari Belanda. Nah ini Pak Karsin, kita setelah setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, kemudian kembali ke negaranya. Berarti kita memasuki periode 50-an ya. Nah, setelah tahun 50-an ini, Angkatan Udara mulai menyusun organisasinya, melakukan konsolidasi, menyusun perencanaannya. Nah, kemudian termasuk yang menyusun penyerahan alutsista dari militer Luftwaffe Belanda kepada Angkatan Udara Indonesia. Nah, berapa aja itu, bagaimana perkembangannya selanjutnya itu, gimana itu Pak Karsin? Memang kalau kita melihat saat itu awal Auri ini kan memang belum punya alutsista yang memadai. Nah, ini boleh dikatakan ada berkahnya lah. Ketika Belanda itu pergi yang menyalahkan kekuasaan, maka hampir semua alat utama sistem persenjataan terutama Angkatan Udara ya, termasuk pangkalan-pangkalannya kan diserahkan kepada AURIS ya pada saat itu, Angkatan Udara Republik Indonesia Serikat. Yang saat itu memang yang banyaknya itu yang diserahkan itu di Pangkalan Udara Cililitan, sekarang Halim berarti ya. Termasuk mungkin Pangkalan Udara Andir ya, dan karena Andir, memang itu jadi pusatnya pesawat. Hanya 2 itu sebenarnya yang paling banyak saat itu. Kalau di Cililitan ini kan ada pesawat P-51 Mustang, kemudian pesawat B-25, dan di Andir sendiri itu pesawat Dakota banyak sekali yang diserahkan dari Belanda. Nah itu sebagai bekal tadi program sebagai modal ya, modal bagi Angkatan Udara untuk melaksanakan tugas-tugasnya karena setelah itu Angkatan Udara langsung melaksanakan tugas-tugas seperti ya ini ya, ada pemberontakan di DI, ada juga Permesta ya, terus ada apa lagi tuh Pak Karsin? Ya PRRI di Sumatera, ada Permesta, kemudian RMS, ya kan, dan rata-rata ya yang kita pahami itu separatis di daerah-daerah itu masih didukung oleh Belanda yang saat itu belum terima sepenuhnya, sehingga kita mengenal pada 15 Mei 1958 itu bagaimana dogfight dogfight yang dilakukan oleh Pak Dewanto Dewanto dengan penerbang berkebangsaan asing. Iya, pada waktu itu kan Pak Dewanto sendiri menggunakan pesawat ini ya P-51 Mustang, sedangkan lawannya atau Alan Pope menggunakan pesawat B-25. Ternyata berhasil ya Pak Dewanto dan sampai saat ini ya sejarah dogfight-nya itu ya baru itu sampai sekarang Angkatan Udara ya pertempuran di udara baru dilakukan oleh Pak Dewanto. Kebetulan nama beliau sekarang diabadikan menjadi Lanut yang ada di Saulaki. Nah, di dekade ini juga kita sudah mulai merintis penerbangan. Nah, ini yang dilakukan oleh Pak Nurtanio ya. Di situ kita sudah mulai membuat pesawat namanya pesawat belalang, pesawat apa lagi itu Pak? Si Kumbang. Artinya Angkatan Udara sudah mulai
berpikirnya maju ya pada masa itu, sehingga sudah mulai membuat pesawat ya, meskipun pesawat-pesawatnya ini artinya ini ya Pak Karsin ya, pesawat-pesawat itu banyak artinya dari yang pesawat yang ini nggak digunakan di kanibal seperti itu. Tapi ini boleh menjadi suatu kebanggaan. Kalau saat itu industri penerbangan itu di bawah AURI langsung. Dan panutannya kita kenal seorang teknisi, beliau juga anggota AURI. Beliau udah bisa membuat suatu pesawat yang namanya Sikumbang, bahkan saat itu rencananya buat pesawat tempur. Iya, ada Sikumbang, ada Belalang ya. Nah, memasuki dekade 60-an, Angkatan Udara terus mengembangkan kekuatan udaranya. Dan kekuatan udaranya semakin lama semakin maju. Apalagi kita mengadakan pesawat tidak hanya dari wilayah timur saja, tapi sudah mulai dari ke wilayah barat. Sehingga pada masa itu ya Pak Karsin, Angkatan Udara Indonesia menjadi angkatan udara yang disegani di kawasan Asia Tenggara. Nah, gimana ceritanya itu? Ya, memang pada tahun 60-an ini boleh dikatakan ya masa keemasan TNI AU. Masa keemasan TNI Angkatan Udara. Bahkan pesawat yang dari blok barat ada, blok timur ada. Bahkan kita mengenal pesawat Hercules ya, C-130 itu pesawat yang paling baru. Nah, pesawat itu sebenarnya kalau kita kaitkan keberadaannya pesawat Hercules itu di Indonesia, karena Indonesia merupakan negara pertama yang menggunakan pesawat Hercules selain negara yang pembuatnya ya. Kenapa? Karena memang kejadian yang tadi kita sampaikan di tahun 50-an itu di mana terjadi dogfight antara Indonesia atau antara Pak Dewanto melawan Alan Pope ya. Pada waktu itu Alan Pope ini adalah penerbang bayaran yang dibayar oleh Permesta. Sehingga ketika Alan Pope pesawatnya jatuh, dia tertangkap. Nah, kemudian kita ada presiden ini ya, ada kebijakan dari presiden kita melakukan komunikasi dengan presiden Amerika ya, sehingga akhirnya ya pesawat Hercules itu kita bisa beli. Ya, selain di barat tadi di timur kita memang sangat digjaya ya, sangat perkasa. AURI pada tahun itu memang di timur kita mengenal ada pesawat MiG-17 ada MiG-19, MiG-21. Bahkan bombernya pun ya mungkin saat itu memang luar biasa ya, dengan TU-16 dan TU-16KS ini ya. Bahkan pernah ada satu foto untuk pertama mendarat di Kemayoran itu, rentang pesawat itu sampai rumput gitu kan. Artinya runway pada saat itu di Indonesia belum ada gitu untuk ada, maksudnya baru Kemayoran itu lah gitu. Iya. Memang ini ya, sebenarnya juga kita membeli pesawat MiG-21 itu juga ada ada sasarannya, karena pada waktu itu kita kan sedang melaksanakan operasi Trikora, yaitu membebaskan Irian Barat dari Belanda yang memang masih belum masih belum menyerahkan Irian Barat ini kepada Indonesia. Artinya seperti ada perlawanan. Kalau ternyata Indonesia tidak bisa dianggap sepele ya, karena ternyata kekuatan udaranya harus diperhitungkan. Ya, memang semangat operasi Trikora ini seperti ingin balas dendam saat itu. Angkatan Udara itu dulu kita dijajah Belanda. Pada saat operasi Trikora, kita nih musuh kita Belanda yang sama ya. Kita jadi semangatnya luar biasa, sehingga pengadaan pesawat, rudal ya S-175, kemudian radar pun memang benar-benar artinya gelar persenjataan untuk menghadapi perang Trikora itu boleh dikatakan habis-habisan. Jadi memang Angkatan Udara kita pada dekade 60-an itu memang semuanya sudah siap ya. Sudah sangat sangat maju di masa itu ya. Artinya juga memang untuk menghadapi tidak hanya menghadapi Trikora ya, karena memang setelah Trikora masih ada lagi operasi yang dilaksanakan oleh Angkatan Udara, yaitu operasi Dwikora yang memang ada konfrontasi dengan Malaysia dan termasuk pemberontakan lainnya masih ada separatis di daerah-daerah yang masih ingin memisahkan itu masih ada. Nah, di dekade 60-an ini kita juga sudah semakin berkembang ya. Lembaga ada roket Pak Karsin ya. Kita sudah mulai meluncurkan roket Kartika 1 ya. Yang dibuat oleh lembaga industri penerbangan Nurtanio. Iya. Jadi memang di tahun atau dekade 60-an ini Angkatan Udara
mengalami masa-masa keemasan dan kejayaannya ya. Demikian bincang-bincang kami, saya dengan Pak Karsin di Admin Podcast sampai periode 1960-an. Nanti mungkin akan kita sambung untuk periode-periode berikutnya. Jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah.